Halo, ketemu saya Edo JK13 di channel Edo JK13. Sebenarnya janjinya adalah saya dapat 50 subscriber baru saya akan memberitahukan beberapa rahasia saya. Tapi berhubung udah banyak banget yang nanya, saya juga nggak enak, ada saudara saya yang nanya juga, gimana sih caranya untuk dapetin order pertama di Fiverr? Caranya pecah telur tuh gimana? Apa aja yang harus dilakuin? By the way, saya sekarang ini level 2 seller. Semenjak 2 bulan kemarin saya baru mulai, itu April 2020 saya baru mulai main Fiverr karena bisnis saya goncang waktu kemarin. Jadi saya coba ada waktu lowong, saya coba bikin account Fiverr, saya coba buka gigs, dan ternyata Juli kemarin saya udah level 2 seller. Jadi sekitar sebulan sekali saya naik level. Begitu bikin account, kira-kira saya jalanin seminggu setengah, saya dapat order pertama, habis itu nonstop. Jadi apa yang saya lakuin ini nggak jamin ya kalian untuk dapetin order pertama kalian, tapi memperbesar persentase kalian untuk mendapatkan order pertama atau pecah telur. Karena jujur aja di Fiverr itu yang pertama bermain itu adalah keberuntungan, 2 skill kalian, 3 baru cara-cara ini yang bisa kalian lakukan. Jadi 3-tiganya harus mendukung untuk kalian dapat order pertama di Fiverr. Jadi kalau yang saya lakuin, kiat-kiatnya saya mendapatkan order pertama, satu, profile yang kita gunain sebagai account saya itu adalah foto asli saya. Saya nggak pakai icon, saya nggak pakai logo. Kecuali kamu sudah memang perusahaan dan kamu punya portfolio yang bagus, itu silakan. Cuma kalau untuk perorangan seperti saya, untuk memulai itu bagusnya pakai foto asli kamu. Gini deh, kamu kalau ngeliat di marketplace, di Tokopedia atau di mana, terus kamu lihat ada yang jualan, dia pakai foto barangnya adalah dari fotonya dia sendiri, dari kameranya dia sendiri. Kamu tentunya lebih, oh ini percaya barangnya pasti ada dong gitu. Kurang lebih sama seperti ini, logikanya seperti itu. Nah, 2, saya bikin profilnya sebaik mungkin ya. Jadi kayak ini, saya kasih tunjuk dulu. Saya adalah musisi Indonesia. Saya pencipta lagu juga, arranger juga, dan produser juga. Saya telah bermain musik secara profesional semenjak 1998. Lalu di 2005 saya mendirikan EMP Studio yang mana memproduksi backing track untuk karaoke outlet di seluruh Asia. Saya juga memproduksi untuk banyak artis, menciptakan aransemen dalam berbagai genre, jingle, soundtrack, dan lain sebagainya. Saat ini berbekal dengan pengetahuan bertahun-tahun, saya mencoba untuk meraih customer berpotensi lainnya di luar wilayah saya. Saya juga adalah penyelamat kucing dan memiliki shelter yang berisi 50-an kucing. Sebagian besar dari pendapatan saya akan digunakan untuk kesejahteraan mereka. Jadi berbanggalah kalian mengetahui bahwa kalian telah membantu dalam usaha saya ini. Kira-kira seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi seperti tips saya kemarin sebelum memulai semua nih pekerjaan onlinemu, satu yang kamu wajib bisa adalah Inggris. Basic aja. Karena itu bahasa internasional, akan sangat rentan terjadi miskomunikasi yang menyebabkan semua usahamu porak-poranda percuma. Saran saya, belajar dulu bahasa Inggris. Lalu bikin ini ya, kiat keduanya adalah bikin profil seperti saya ini. Jadi yang menjelaskan kamu, sejarah singkatmu, sepak terjangmu, portfoliomu, lalu terakhir kamu sisipin kata-kata yang membuat mereka terajak gitu buat, oh ya ini dia aja deh yang gue pakai gitu ya. Kalau di saya kebetulan saya kan pecinta kucing, saya punya shelter, saya bilang mereka akan sangat membantu kalau menggunakan jasa saya. Mungkin kalau kalian lainnya bisa saja membantu orang tua atau saya sudah yakin banget dengan skill saya ingin mengasah ilmu saya untuk menjual secara internasional dan lain sebagainya. Pokoknya ajakannya. Lalu itu tadi foto profile, terus deskripsi profile 2. Nah terus ketiga, untuk tiap gigsnya itu saya bikin thumbnail khusus. Jadi saya tunjukin apa sih keuntungannya milih gigs kamu. Kayak ini ya,
Di situ jadi saya ada foto saya, itu foto saya lagi, itu wajib saya selalu sertain foto saya. 2, saya bikin keuntungannya jika mereka memilih gig saya. Jadi saya tulis di situ. Saya kebetulan tentang musik, saya adalah yang paling murah di bidang ini, tapi dengan kualitas terbaik, yaitu saya bombastiskan. Jadi itu tulisannya paling besar. The price is for full song. Dimana biasanya dengan harga sekian 25 orang cuma dapetin beberapa instrumen, terus beberapa menit aja. Saya full. Itu kamu tulis di thumbnailmu ini agak lebih kecil sedikit. Waktu muncul di pencarian misalnya di mobile, dia akan sisi kiri kanannya akan terpotong. Jadi kamu usahain tulisannya agak munculnya di tengah-tengah. Oke. Lalu keempat, thumbnail ini saya letakkan di akhir video saya. Saya jadi bikin video juga tentang gig saya itu. Di video itu saya jelasin tentang diri saya dan portfolio yang isinya berhubungan dengan gig saya ini. Contoh deh. Hi, my name is Edo from Indonesia. I'm a music producer. I've been around playing music professionally since 1998. I did many gigs as a bassist and also as a music instructor. Then in 2005, I established my studio, EMP Studio, which producing backing track and karaoke video. Many karaoke outlets use my service, from Indonesia, Malaysia, Taiwan to Hong Kong. And these are samples of my karaoke videos. You need a thumbnailnya saya letakkan di akhir video. Di awal juga bisa, di akhir juga bisa, tapi thumbnail itu harus kamu include di dalam videomu. Jadi sewaktu kamu ngerender itu kamu harus ceritain thumbnailnya. Beda dengan YouTube yang thumbnail bisa nyusul belakangan, di Fiverr nggak bisa. Kamu harus satuin thumbnailmu jadi video, jadi bagian videonya. Nanti kamu kan bisa pilih tuh bagian mana dari videomu yang mau kamu jadikan thumbnail. Nah, kamu pilih bagian thumbnailnya itu dan akan muncul nanti. Oke, itu jadi video profile. Di video profile juga kayak gitu, singkat karena cuma 1 menit. Jadi kamu harus jabarin secepat mungkin. Kamu tunjukin portfoliomu yang menurutmu paling bagus, bikin mereka percaya. Sekali lagi bahasa Inggris. Jadi kalau kamu conversationnya kurang bagus, ngomong secara langsung bahasa Inggrismu kurang bagus, kamu tulis dulu. Lalu waktu kamu rekaman, kamu baca. Tinggal kamu taruh di mana, tempel, kamu baca. Kalau bisa backgroundnya kayak saya gini nih, tempat kamu kerja, jadi mereka tahu bahwa kamu nggak main-main gitu. Banyak kan kayak gini main-main sih, jadi mungkin Fiverr tuh udah kecemar sama 50% orang yang cuma nyoba-nyoba, yang cuma denger wah bisa tajir nih gua main Fiverr, jadi tanpa bakat, tanpa peralatan mereka berani gitu aja. Kita sebagai pejuang Fiverr sungguhan tahu bahwa main Fiverr itu harus ada skill juga, peralatan. Misalnya kamu desain ya kamu harus ada komputer, ada drawing pad, ada pengetahuanmu sendiri, ada ilmumu, ada bakatmu menggambar. Kecuali gigsmu memang mengucapkan selamat ulang tahun dengan latar belakang kerbau, nah kayak gitu ya terserah, saya nggak ngomong ya, itu keuntungan orang masing-masing. Oke, sekarang ini yang paling penting, gigsmu muncul di daftar pencarian dengan peringkat yang bagus, kalau sebisa mungkin di atas. Gimana caranya? Coba kita lihat. Di sini saya jual karaoke backing track. Saya bisa nemu judul ini gimana sih caranya? Kita beralih berpura-pura jadi pembeli dulu. Lalu kamu tentuin, kamu kan mau gigsmu apa sih? Misalnya saya mau bikin karaoke. Saya tulis karaoke. Saya searching di search bar nih. Lalu dia muncul di suggested ini. Suggested ini adalah pencarian terbanyak yang berhubungan dengan kata karaoke. Jadi kamu ambil 3 dari suggested ini yang paling cocok sama kamu. Kalau saya ngambil backing track, instrumental, dan lirik. Itu kebetulan, itu karena saya kan karaoke. Kalau kamu mungkin tentang desain, logo gitu misalnya. Kamu misalnya logo, ketik logo, nanti akan muncul di sini logo desain, bisnis logo, branding logo. Kamu pilih
apa yang paling sesuai sama gigsmu, kamu ambil 3 dari suggestednya ini. Misalnya kamu berhubungan sama logo perusahaan ya, kamu pilih logo desain, business logo, minimalis logo gitu misalnya. Pilih 3 pokoknya dari suggested-nya ini. Oke, karena ini penting. Ya, setelah kamu pilih 3 kata suggested-nya ini, kamu harus tulis 1 kata itu sebagai judul. Kalau saya kebetulan tadi backing track keluar, karaoke itu kata kuncinya saya tulis pasti, backing track juga saya tulis, dan saya tambahin lagi biar sangat kuat, instrumental juga saya tulis. Nah, kalau mungkin kamu juga misal buat logo gitu, misalnya yang kayak tadi logo, kamu tulis I will make business logo or simple logo which will amaze you gitu misalnya, atau I will make amazing business logo for your company misalnya. Itu muncul semua kan tadi kan di suggestednya, jadi kamu masukin sini. Oke, lalu kedua yang nggak kalah penting adalah SEO title-nya. SEO itu adalah search engine optimization atau optimisasi mesin pencarian. Sama ini tuh kayak Google, sama ini kayak YouTube semuanya. Jadi semakin sering kata-katanya kamu ulang di deskripsimu, maka semakin besar kemungkinan kamu buat muncul di hasil pencarian. 3 kata yang saya pilih, saya tulis semua jadi SEO. Lalu saya ulang lagi sebagai search text. Saya ulang lagi 3 saya tulis, saya tambahin 2 search text lagi yang sesuai sama saya. Kalau kamu logo ya mungkin kamu bisa tambahin simple logo, musik logo, atau amazing design logo, kamu tambahin sebagai search text. Lalu kedua yang gak kalah penting adalah di deskripsi. Kamu tulis itu sebagai bentuk kalimat yang menerangkan, seolah mendeskripsikan kamu, tapi kamu sertain 3 kata-kata itu tadi yang kamu pilih. Jadi kayak misalnya saya tadi bla 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 bla, saya sertain semua. Karaoke saya sertain, terus apalagi vocal remove saya sertain, instrumental saya sertain, backing track saya sertain. Kenapa? Makin sering kata-kata itu disebutin ya, kayak tadi saya bilang, makin besar kemungkinan kamu buat muncul di mesin pencari. Lainnya terserah, itu kalian yang berhubungan dengan SEO ada cuma itu aja. Oke, sementara sampai sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe